Selamat pagi, perkenalkan nama saya Donald Rindo, Sarjana Sains, Magister of Science. Saya merupakan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta Universitas Flores dengan home base di Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perlu diketahui bahwa Prodi Pendidikan Kimia di Universitas Flores merupakan prodi baru yang baru mendapatkan izin pembukaan prodi pada tahun 2025 yang lalu, sehingga mahasiswa angkatan awal prodi kimia ini baru berada pada semester 2. Selain mengajar di prodi pendidikan kimia, saya juga diminta bantuan untuk mengajar di prodi lain seperti prodi pendidikan fisika. Sehingga pada pembuatan video pembelajaran ini, saya memilih mata kuliah kimia umum yang saya ngajar di prodi pendidikan fisika, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Aspek yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu aspek delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini membahas tentang struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia, reaksi kimia, stoikiometri, redoks dan elektrokimia, kinetika reaksi kimia, dan kimia inti. Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian kemampuan yang dinilai yaitu kemampuan berkomunikasi, ketepatan analisis dan bernalar, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Capaian lulusan pembelajaran yang diperoleh pada mata kuliah kimia umum ini meliputi aspek sikap dan aspek pengetahuan. Pada aspek sikap, mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan pada aspek pengetahuan, mahasiswa dituntut untuk menguasai materi tentang struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia, reaksi kimia, stoikiometri, redoks dan elektrokimia, kinetika reaksi kimia, dan kimia inti. Sistem pembelajaran menggunakan metode luring dan daring. Pada metode pembelajaran luring saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sedangkan pada metode pembelajaran daring saya menggunakan metode Zoom Meeting, Google Classroom, dan Shared Cloud. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi yang saya ajarkan secara objektif, saya menggunakan beberapa indikator dan teknik penilaian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa itu bobot nilainya sebesar 10%. Nah, untuk kehadiran ini juga menjadi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester, di mana mahasiswa yang kehadirannya di bawah 75% dari jumlah tatap muka dilarang untuk mengikuti ujian akhir semester kecuali dengan alasan tertentu. Kemudian keaktifan di kelas bobotnya sebesar 5%, penugasan bobotnya sebesar 20%, ujian tengah semester bobotnya sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester bobotnya sebesar 35%, sehingga total secara keseluruhan menjadi 100%. Selanjutnya mari kita mengikuti proses pembelajaran secara luring di kelas. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi di perkuliahan kimia umum. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7, di mana ini pertemuan terakhir sebelum kita melakukan ujian tengah semester. Baik, adik-adik masih semangat? Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dulu perkuliahan ini dengan kita berdoa bersama. Saya minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa? Renci, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan mulai perkuliahan kami. Semoga perkuliahan kami hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi pedoman untuk masa depan kami. Doa dan permohonan ini kami satukan kepada-Mu lewat perantara Kristus Tuhan dan Penentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Renci. Untuk kehadiran, semuanya hadir? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini tentang reaksi kimia, saya ingin review sedikit materi tentang ikatan kimia yang kita pelajari minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu reaksi kimia? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan.
reaksi kimia yaitu ikatan yang terjadi antara dua atom atau lebih. Ya. Jadi antara dua atom atau lebih. Nah, biasa ikatan kimia itu terjadi supaya atom-atom itu berada pada kondisi yang stabil. Apa saja ikatan kimia yang kalian ketahui? Siapa? Ya. Ikatan kimia, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Oke. Ada ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan yang terakhir ikatan logam. Ikatan ionik apa itu? Ya. Jadi ikatan ionik yaitu terjadi karena atom-atom tidak stabil karena melalui daya tarik menarik elektrostatis antara ion positif atau kation dan negatif atau anion untuk mencapai kestabilan. Ya. Ikatan antara kation dan anion. Biasanya atom itu akan membentuk muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif itu namanya kation dan muatan negatif itu namanya anion. Ketika kation dan anion itu bergabung membentuk ikatan, maka itu dinamakan sebagai ikatan ionik. Baik, yang berikut apa itu ikatan kovalen? Saya Pak. Ya, silakan. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom akibat pemakaian bersama Pasangan elektron. Jadi ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi antara atom di mana kedua atom itu saling menggunakan pasangan elektron. Kemudian yang berikut, apa itu ikatan kovalen koordinasi? Saya, Pak. Ya, silakan Rani. Ikatan kovalen koordinasi terjadi ketika pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari satu atom saja. Ya. Berarti syarat bahwa ikatan kovalen koordinasi itu harus ada atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, elektron bebas itu yang nanti digunakan oleh dua atom itu yang saling berikatan. Kemudian yang terakhir, ikatan logam. Ya, Piran. Ikatan logam merupakan ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi dari atom-atom logam. Ya. Ikatan di mana ion-ion logam itu saling menggunakan elektron valensi. Jadi misalnya besi, emas itu semua terjadi akibat ikatan logam. Baik, kita lanjut dengan materi reaksi kimia. Jadi reaksi kimia ini terjadi kalau adanya ikatan kimia. Nah, biasanya ikatan kimia dari suatu molekul dengan molekul yang lain, ketika terjadi pemutusan maka akan terjadi suatu reaksi kimia. Jadi kalau tidak ada terjadi pemutusan ikatan, berarti reaksi kimia itu tidak akan terjadi. Apa itu reaksi kimia? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Reaksi kimia merupakan proses perubahan zat asal menjadi zat baru yang melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan atom. Jadi reaksi yang terjadi akibat pembentukan suatu senyawa baru. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari tentang reaksi kimia, jadi tujuan dari materi ini yaitu agar mahasiswa dapat memahami apa itu reaksi kimia dan memahami perubahan zat, mengerti fenomena alam sekitar seperti pembakaran, pencemaran, dan maupun menyetarakan persamaan reaksi sesuai dengan hukum alam. Kemudian yang kedua itu mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis reaksi kimia yang terjadi di alam. Nah, pengertian reaksi kimia tadi sudah kalian jawab. Kemudian ini berdasarkan apa yang saya tulis di sini, reaksi kimia adalah perubahan struktural zat yang melibatkan pengaturan ulang atom untuk membentuk zat baru. Kemudian selama reaksi, ikatan kimia antara atom dapat diputus dan dibentuk kembali sehingga menghasilkan suatu produk yang berbeda. Kemudian reaksi kimia dapat terjadi secara alami maupun secara buatan dan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya reaksi pembakaran. Kemudian reaksi apa? Besi berkarat. Apalagi? Reaksi fotosintesis. Ada yang bisa menulis persamaan reaksi fotosintesis? Bisa, Pak. Ya, silakan.
C6 H12 O6 tambah apa? O2. Jadi ini merupakan reaksi foto. Jadi ini kita sudah kenal, kalian sudah kenal dari masih SMP, sudah tahu apa itu reaksi fotosintesis. Biasanya ini terjadi pada apa? Pada tumbuhan. Jadi ini. Jadi dulu itu ketika kita masih SMA atau SMP itu biasanya itu tumbuhan itu menyerap CO2 kemudian menyerap air, nanti akan membentuk molekul apa ini? Molekul glukosa. Kemudian nanti dari tumbuhan itu akan mengeluarkan gas O2, gas oksigen. Nanti yang kita hirup lagi gas oksigen. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian reaksi pencernaan. Misalnya nanti kalian makan nasi. Nah, di dalam nasi itu ada karbohidrat. Nanti karbohidrat ini akan dicerna, kemudian kita akan memperoleh energi. Jadi seperti itu. Jadi reaksi metabolisme itu juga merupakan hasil dari suatu reaksi kimia. Ini contoh reaksi kimia, reaksi pencernaan makanan, pembakaran kayu, besi berkarat, fotosintesis pada tumbuhan. Nah, dalam reaksi kimia itu ada istilah reaktan dan produk. Di mana reaktan adalah zat-zat awal yang mengalami reaksi kimia. Misalnya ini merupakan zat awal yang dikatakan sebagai reaktan. Kemudian nanti reaksi antara CO2 dan H2O itu akan menghasilkan glukosa ini yang disebut sebagai produk. Jadi kalau ada reaksi kimia pasti ada produk yang dihasilkan. Tapi kalau tidak ada reaksi kimia tentu tidak ada produk yang dihasilkan. Kemudian, nah, di dalam reaksi kimia itu nanti kita lihat ada koefisien, ada reaktan, kemudian anapana. Nah, itu semua penting. Misalnya ini, apakah reaksi ini sudah lengkap atau belum? Nah, biasanya suatu reaksi kimia itu jumlah atom yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Nah, supaya sesuai dengan hukum kekekalan alam bahwa apa? Hukum kekekalan. Apa itu? Jadi segala sesuatu di alam itu hanya bisa berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tidak ada yang hilang. Misalnya ini reaksinya ini belum setara. Jadi kita harus buat penyetaraan reaksi dulu. Misalnya ini di sebelahnya ini C-nya ada berapa? Ada 6. Berarti sini juga harus 6. Kemudian ini hanya 12. Ini hanya 2. Berarti dia butuh lagi 6. Kemudian ini O-nya sudah berapa di sini? O-nya 12. 6. Ini masih 2 kan? Berarti dia butuh lagi 6. Nah, biasanya angka ini menunjukkan koefisien reaksi. Ini menunjukkan koefisien reaksi. Nah, koefisien ini menunjukkan jumlah molekul. Misalnya ini CO2 berarti ada 6 molekul CO2. Nah, kalau 2 yang ini menunjukkan jumlah atom yang ada di dalam molekul CO2. Nah, ini nanti kalau yang minggu lalu kita belajar itu, kalau CO2 berarti C berikatan dengan 2 atom O. Seperti itu. Tapi kalau koefisien ini menunjukkan berapa banyak molekul yang terlibat. Misalnya ini ada 6 molekul CO2, 6 molekul H2O,
itu akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Seperti itu. Kemudian ini tadi reaktan, ini tadi produk. Kemudian ini harus ada ana panah. Reaksi ini berlangsungnya kemana? Seperti itu. Nah, ini menunjukkan reaksi antara CO2 dan H2O ini akan menghasilkan 1 molekul glukosa. Oke. Nah, biasanya reaksi ini juga bisa terjadi reaksi bolak-balik. Nanti bisa ditulis ana panah dari reaksi antara glukosa dan O2 itu akan menghasilkan kembali CO2 tambah H2O. Nah, itu terjadinya di mana? Atau dikenal dengan reaksi apa? Reaksi respirasi. Jadi reaksi respirasi itu merupakan kebalikan dari reaksi fotosintesis. Misalnya C6 H12O6 tambah 6O2 akan menghasilkan 6 CO2 tambah 6 H2O. Nah, glukosa yang kita makan ini molekul glukosa. Kemudian dengan bantuan oksigen yang kita hirup, nanti di dalam tubuh itu akan terjadi reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini nanti kita akan menghembuskan gas CO2, kemudian dan air. Sebenarnya ini nanti tambah dengan energi. Nah, kalau kalian makan makanan kan pasti nanti akan menghasilkan energi dari reaksi ini, supaya kalian bisa datang ke kampus, bisa belajar dari situ. Bisa ya? Baik, kita lanjut. Kemudian kita lihat jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama itu reaksi sintesis. Apa itu reaksi sintesis? Ya, silakan. Reaksi sintesis adalah proses kimia saat 2 atau lebih zat bergabung membentuk suatu produk tunggal yang lebih baru, yang lebih kompleks. Ya. Jadi reaksi sintesis itu reaksi yang terjadi antara molekul yang sederhana bergabung, kemudian nanti akan menghasilkan produk yang lebih kompleks. Contohnya ini misalnya suatu reaksi sintesis. Ini dari molekul sederhana, molekul CO2 ditambah dengan molekul H2O nanti akan menghasilkan molekul glukosa. Itu dinamakan reaksi sintesis. Tahu kan arti kata sintesis? Artinya membentuk sesuatu yang baru. Seperti itu. Kemudian reaksi dekomposisi. Apa itu reaksi dekomposisi? Ya. Reaksi dekomposisi adalah proses saat satu senyawa kimia pecah menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana. Ya. Misalnya ini kebalikan dari reaksi reaksi fotosintesis, reaksi respirasi. Ini merupakan contoh reaksi dekomposisi. Dekomposisi itu artinya dari molekul yang besar terjadi komposisi menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, itu namanya dekomposisi. Misalnya ini kan molekul besar nih, molekul glukosa. Kemudian setelah terjadi pembakaran dengan oksigen nanti akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kemudian yang ketiga reaksi pergantian. Apa itu reaksi pergantian? Ya, silakan. Reaksi pergantian adalah ketika sebuah unsur atau ion bertukar tempat dan menggantikan unsur lain dalam suatu senyawa. Ya. Reaksi pergantian itu artinya terjadi pertukaran tempat antara molekul yang atom dari suatu molekul dengan atom dari molekul yang lain. Nanti sebentar kita lihat apa itu reaksi pergantian. Kemudian ada reaksi redoks dan reaksi asam basa. Yang pertama kita lihat dulu reaksi sintesis. Nah, dalam reaksi penggabungan 2 atau lebih zat bergabung membentuk zat lain. Jadi rumus umumnya itu misalnya A tambah B nanti akan menghasilkan produk A, B seperti ini. Ini contohnya, misalnya ini 3 molekul hidrogen direaksikan dengan molekul nitrogen nanti akan membentuk 2 molekul amonia. Misalnya ini saya hapus ya.
3 molekul H2 ditambah dengan N2, 1 molekul N2 nanti akan menghasilkan 2 molekul NH3 atau NH4? NH3 amonia. Nah, ini dinamakan sebagai reaksi sintesis. Jadi pembentukan NH3 ini terjadi karena adanya reaksi antara H2 dan N2. Nah, itu yang dinamakan sebagai reaksi sintesis. Bisa paham ya? Bisa. Kemudian yang berikut reaksi dekomposisi. Biasanya reaksi dekomposisi itu kebalikan dari reaksi sintesis. Kemudian itu kebalikan dari reaksi sintesis. Misalnya ini, kalau ini tadi persamaan untuk reaksi sintesis, kemudian untuk reaksi dekomposisi itu nanti dari molekul yang lebih besar akan terdekomposisi menjadi molekul yang lebih kecil. Misalnya ini misalnya ditulis molekul AB nanti akan terdekomposisi menjadi molekul A dan molekul B. Misalnya ini kita ambil contoh 2 AgBr nanti akan terdekomposisi menjadi 2 Ag dan Br2. Ag itu apa? Apa? Ada yang tahu? Silver atau nama kimianya apa? Itu harus tahu itu simbol-simbol kimia. Kemudian Br itu brom, atom brom. Jadi reaksi dekomposisi adalah reaksi penguraian dari suatu molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian yang berikutnya reaksi pergantian. Ini misalnya ditulis molekul AB tambah molekul CB, nanti ini hanya tukar posisi antara AB dan CB. Misalnya nanti AD tambah dengan BC, seperti ini. Ini namanya reaksi pergantian. Nah, misalnya di sini sodium klorida direaksikan dengan AgNO3. Nanti akan menghasilkan molekul NaNO3 ditambah dengan AgCl. Ini hanya terjadi pertukaran antar atom dalam molekul. Misalnya ini, Cl-nya tadi yang ada di dalam molekul NaCl nanti akan membentuk Na di dalam molekul NaNO3. Itu yang dinamakan dengan reaksi pergantian. Kemudian berikut reaksi redoks. Nah, redoks itu berasal dari kata reduksi dan oksidasi. Nah, itu biasanya terjadi di besi. Besi yang berkarat itu karena terjadi reaksi oksidasi. Jadi kalau tidak ada oksigen, besi itu akan aman. Nah, biasanya nanti kalau kalian lihat orang jual besi itu selalu dilapisi dengan apa? Dilapisi dengan apa? Plastik? Bukan. Ya, biasanya dilapisi dengan cat ataukah dengan minyak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kontak dengan oksigen. Karena oksigen itu merupakan oksidator yang sangat kuat. Jadi supaya bisa mencegah besi itu dari proses karat. Seperti itu. Nah, misalnya ini 4Al bereaksi dengan 3O2. Itu akan membentuk
2Al2O3. Nah, ini merupakan reaksi oksidasi di mana oksigen ini sebagai molekul pengoksidasi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita lihat reaksi asam basa. Jadi reaksi asam basa itu merupakan reaksi yang terjadi antara senyawa asam dan senyawa basa. Nah, biasanya molekul air itu kalau terjadi proses disosiasi, air molekulnya apa? H2O. Nanti ketika terjadi disosiasi akan menghasilkan H+ tambah OH-. Nah, yang positif ini dikatakan sebagai asam. Nanti OH- ini sebagai simbol dari basa. Nanti kalau kita pelajari lebih jauh tentang reaksi asam basa, nanti kita akan menghitung berapa tingkat keasamannya, berapa tingkat kebasaannya, tergantung dari konsentrasi ini, konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, reaksi asam basa terjadi ketika asam dan basa bereaksi satu sama lain. Ion H+ dalam asam bereaksi dengan ion OH- dalam basa, sehingga menyebabkan pembentukan air. Umumnya produk dari reaksi ini adalah garam ionik dan air. Misalnya ini persamaan yang ditulis Ha tambah BOH akan menghasilkan Ba tambah H2O biasanya. Ini. Jadi reaksi antara senyawa asam dan senyawa basa itu selalu menghasilkan molekul air. Misalnya ini. Ini kan senyawa asam. Senyawa asam itu biasanya disimbol dari H+. Ini disimbol dari OH-. Seperti ini. Jadi ketika ini bereaksi, asam dan basa bereaksi, nanti akan menghasilkan molekul air dan senyawa yang lain. Misalnya di sini antara HCl, satu di sini ya, HCl ditambah dengan NaOH. Nah, HCl ini merupakan senyawa apa? Basa atau asam? Asam. Senyawa asam. Kemudian NaOH senyawa basa. Nah, dari reaksi ini nanti akan menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Ini. NaCl itu apa? Apa NaCl? Ya? Garam. Jadi garam dapur yang kalian pakai untuk masak setiap hari itu, rumus molekulnya ini NaCl. Jadi reaksi antara asam dan basa itu nanti akan menghasilkan garam dan air. Seperti itu. Baik, itu saja materi tentang reaksi kimia. Nah, materi ini merupakan materi yang paling akhir dari pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan UTS, ujian tengah semester. Sehingga saya tidak kasih kalian tugas, kalian siap saja diri untuk belajar, untuk siap mengikuti UTS. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan di ujian tengah semester. Baik, terima kasih.